reality nih ya. Orang-orangnya pertama ya yang freak begitu, kedua suka cari sensasi gitu. Aku setuju banget bilang banyak orang yang bikin diseng maupun tidak diseng. Sudah janjian sebelumnya pura-pura marah supaya bikin drama. Ada juga yang betul-betul pure drama gitu jadi. Aku setuju banget. Setuju banget itu. Jadi ya maksudku ya hal-hal murni itu kurang. Ini masih bagus loh, kita dikasih region Indonesia. Sama aplikasi gitu masih. Dan memang sih ya, aku paham banget orang-orang di daerah Kak. PT orang tua peran misalnya karakter dari Naruto kan, aku rangkus layaknya seperti itu, tapi RPS sering aja aneh gitu kan, orang nyari orang ini Bimo ke cara mal itu kita ke apa ini tinggi, aku lihat warna kayak aku paham dramanya apa gitu ya. Salah satunya dramanya ya nggak jauh-jauh, nggak bisa terima opini kita, terus misalkan negur supaya lebih baik pertama ya kan, pasti dong rata-rata sih, nggak semuanya ya, rata-rata memang ada yang jatuhnya untuk menghujat atau gimana. Tapi orang tersebut nggak terima yang seperti itu, akhirnya bikin broadcast marah buat apa judul broadcastnya inilah itulah, terus dia panggil circle-nya, terus karena langsung mereka tuh nyerang kita. Maksudnya gini, untuk share juga ya, aku yakin pasti ada yang seperti itu. Circle-nya sih jangan terlalu bodoh untuk bertindak. Kamu harus tahu dulu hari dua karena kamu tuh bodoh gitu loh. Mohon maaf ini kasar omongan gue ya. Rata-rata dari mereka itu sumbu pendek semua gitu, cuma dipancing sedikit atau ikut lalu gitu. Jika aku boleh nyanyi nggak di sini satu lagu aja gitu, izinnya sama yang punya room, tapi kebetulan itu satu circle ada di room situ, nyanyi ada mungkin entah itu apa teman collabnya dia atau viewers apa yang cuma di komen doang, nggak tahu. Dia bilang gini, nyanyi lagu Jepang dong itu ya, nyanyi lagu Jepang dong. Dia bilang temanku, biar aku nggak bisa katanya, aku nggak bisa mainkan lagu Jepang. Ih kalau bisa katanya kan, kayak kecewa lah dia ceritanya, kecewa. Terus tahu-tahu nangis. Yang punya room, goblok yang punya room bilang gini, kamu kenapa nggak bisa nyanyi lagu Jepang? Lah kan pertanyaan bodoh gitu maksud lo. Gini loh, orang emang harus karena bisa. Kalau misal orang nggak
bisa kah itu ya. Dan juga kupikir drama apa namanya permasalahan cuma sampai situ, nggak ribet gitu loh. Sekalinya itu sampai dia di aku dikasih tahu waktu itu, dia bilang aku diginin bang, aku sampai dibangsat-bangsatin, dianjing-anjingin, aku bakal mau di report, mau ditutup apa namanya, mau mau disuspend akunku katanya. Loh, cuma gara-gara permasalahan seperti itu loh bre, maksudku. Cuma dia nggak bisa memainkan lagu Jepang dan terus itu sampai mau di report gitu kan, lucu banget gitu. Yang hal-hal seperti itu aja jadikan drama gitu loh. Heran aku sama orang. Terus akhirnya temanku diajakin ngobrol, mau diajakin inilah adu bacot lah. Diajakin adu bacot, ujung-ujungnya tetap di report. Atau temanku itu tutup sampai berapa ya? Ada 2 mingguan kalau nggak salah, 2 minggu kan sampai bulan itu akunnya tuh nggak bisa dibuka. Terpaksa dia bikin akun baru kan. Terus lagi ada drama lagi yang kayak kenapa gitu, kita bahas aja lah, kita bahas tadi soal itu yang aku temanku tuh, dia bilang atau dia inti dari dia bilang gini, apa kontenku dibilang sampah katanya gitu kan. Dia tuh nggak terima kontennya dibilang sampah. Jadi gini loh, maksudku gini loh, ini kulang lagi ya, gini loh. Udah yang nggak bermutu di kontenmu itu aja lah. Jadi gitu sih kalau kayak aku miris gitu loh ngelihatnya. Kenapa sih yang hal sepele itu memang susah juga sih ya, karena sudah kayaknya sudah mendarah daging kayaknya bahasanya gitu loh. Cuma masalah sedikit jadi besar drama gitu. Karena ya itu gue bilang, orang-orang pelaku yang dari RP itu lari ke sini gitu. Soalnya gini bre, aku dibilang pemain lama enggak. Aku bukan pemain lama di reality. Aku mulai main reality itu Februari, ingat banget aku. Dan di angkatanku pas bulan Februari itu nggak ada yang seperti ini loh. Ada yang sudah lama main juga, nah seperti ini juga. Tapi memang kulihat akhir-akhir ini tuh kulihat kayak kenapa gitu, kok kondo gitu kan. Ini kayak di mama dong. Miris banget sih aku ngelihatnya. Masalah sepele jadi besar, masalah yang nggak penting nggak perlu didramain jadi drama. Oke, jadi aku berharap ya, kalau aku lebih berharap itu kayak tolonglah jangan jadi bahasa ini kondo itu nggak jelas gitu. Jangan jadi hal-hal seperti itulah, karena aku yakin kok bisa namanya masalah sepele seperti itu, masalah-masalah kayak yang nggak perlu dramain tuh bisa diselesaikan secara cepat gitu, nggak perlu dramain. Dan apalagi jadikan konten juga, buat apa sih gitu loh maksudku. Segitunya kan kalau mencari AdSense, aku yakin soalnya itu pasti direcord juga sama orang tersebut, dimasukin ke YouTube-nya. Karena aku lihat memang sudah lumayan banyak konten kreator yang gunakan reality gitu, sudah lumayan banyak aku lihat. Jadi ya aku sih berharap seperti itu ya. Jangan sumbu pendek juga, jangan, intinya kamu harus bisa berpikir lah, yang dibilangin ini masuk akal apa enggak, dan bicarakan baik-baik gitu loh. Jangan cuma dicela sedikit, disindir sedikit, disenggol sedikit, kamu langsung gak terima. Jangan gitu, jadi manusia yang cerdas lah. Itu aja sih kalau untuk masalah drama-drama gini ya. Soalnya aku banyak banget sih aku ngeliat itu drama-drama kayak gitu. Tahu-tahu ada aja drama, viewers tinggi, dramanya bukan main, nggak jelas bangsat, nggak jelas.
gimana ya, capek loh kita ini sebagai viewers yang punya otak sedikit gitu ya. Aku bilang aku pinter atau apa, enggak, aku merendah di sini, aku merendah otak sedikit ngelihat yang seperti itu. Jadi ya sekalinya ada yang lebih bodoh dari diriku, aku kayak gitu juga terkadang loh. Jadi ya kok tolol banget sih, tolol banget sih ya. Coba stop lah, jangan kondo itu aja sih, jangan kondo. Biarkan orang seperti orang, kamu berkonten, kamu konten kreator gitu kan, berkarya. Orang mengkritik kamu ya udah, itu jadikan masukanmu, jadikan itu apa namanya, tanggamu gitu loh, supaya kamu bisa jadi sukses. Karena tanpa mereka, kalau kamu dibiarin gitu-gitu ya, kamu sampai kapan gitu loh, kamu gak bakal naik kecuali penontonmu bodoh semua gitu ya. Gitu sih, jangan anda gini, ambil poin-poin dimana orang mengkritik kamu, karena aku yakin itu mengkritik bukan hanya sekedar mengkritik, dia tuh kayak semacam memberitahu kalau di sini loh kita salah. Bukan hanya memberitahu, memang nyata sebenarnya kalau bisa kita berpikir yang lebih cerdas lagi ya, itu nyata banget, itu nampak banget omongannya itu. Kalau itu nggak tahu kalau itu kamu salah ya, kamu harus buat benar. Paling nggak gini, andai kata kamu udah pengen secara baik-baik, kamu pengen marah-marah gitu ya, kamu istilahnya berpikir seperti ini. Oke, kalau gitu aku bungkam dia dengan cara yang lebih baik. Aku harus buat karya aku lebih baik lagi dari sebelumnya, supaya dia tuh nggak bakal bilangin aku seperti ini lagi. Istilahnya berpikir seperti itulah. Jangan kamu sakit hati, nggak terima, kamu bikin drama. Itu ya lucu banget gitu, lucu banget. Atau cuma berbeda opini aja, berbeda opini jadi drama besar gitu. Bahkan cuma memberitahu yang baik aja, karena kita nggak ada niatan untuk menyindir gitu, kecuali memang kalian punya masalah gitu ya kan. Kalau misalnya cuma memberitahu dan memang itu konteksnya baik ya, kamu harus bisa terima dong opini orang. Jangan opinimu aja mau diterima, egois banget kamu gitu loh. Semua orang itu berhak namanya speak up, tinggal gimana kita mendengar dan mengambil omongan orang tersebut. Apa kita bisa nerima apa enggak. Nih kita nggak bisa nerima ya udah, biarkan aja. Nggak perlu kamu dramain, kamu nggak perlu manggil circlemu untuk menyerang si A, ya nggak perlu lah bangsat. Kelihatan banget kamu tuh kayak mempertunjukkan ini loh, aku bodoh gitu loh. Kenapa sih, maksudnya kenapa sih? Aku bilang ini deep web banget gitu loh, otak-otak mereka ini deep web banget. Cobalah jangan kayak gitu, kan bisa gitu ya kan, bisa banget sebenarnya sih, cuma ya susah gitu. Indonesia darurat membaca, darurat mendengar. Contoh aja, aku tadi pagi aku bikin tulisannya gini, judul broadcast. Berarti kok itu apa namanya, kata-kata lama sudah aku lihat, memang aku coba tes lagi gitu loh. Di sini tulis gini, dalam Islam, koma ya, dalam Islam, koma, babi boleh makan, oke, babi boleh makan. Orang masuk ke roomku kan langsung ngomong, loh ini Anda bikin orang sesat katanya. Loh kenapa seperti itu? Gue bilang kan, loh iya, kenapa kalau dalam Islam boleh makan babi? Loh Anda tidak membaca komanya dan memahami kata-kata di belakangnya bangsat. Aku kan bilang dalam Islam, koma, babi boleh makan. Masa babi nggak boleh makan sih? Kan lucu gitu loh, maksudku
hal seperti itu aja langsung tiba-tiba mau dibikin drama sama orang-orang. Yang kayak gitu-gitu tuh aduh, darurat membaca, darurat mendengar. Aduh, coba pahami dulu baik-baik, pahami dulu baik-baik, jangan langsung kamu beropini seperti itu. Jangan, makanya pahami dulu lah apa yang orang ngomong, apa yang orang tulis itu pahamin dulu maksudnya. Jangan jadi orang tolol gitu sih. Jadi ya itu sih bre, mungkin dari aku bre ya. Terlalu banyak sebenarnya, tadi bagus yang dapat feelnya sih kalau yang tadi. Siap sih. Memang agak wadaw kalau ngomongin tentang apa namanya lembu yang tadi pagi itu. Kan babi boleh makan, masa babi nggak boleh makan? Gitu loh. Kalau babi katakan tidak boleh dimakan manusia, babi bukan babi boleh dimakan, tapi babi boleh makan, bukan dimakan. Di kan berarti ada yang suatu objek yang lain gitu loh, selain anjir lah, tahu lah, pusing lah ya sama Indonesia ini. Tapi gak apa-apa, kita tetap bangga menjadi anak Indonesia dan kita ingin mengindahkan Indonesia dari yang rendah-rendah dulu, dari apa namanya ya dari suatu hal yang simple dulu, contohnya di aplikasi ini gitu. Jadi terima kasih untuk Mas Onti atas pendapatnya tentang server Indonesia dalam hal perdramaan. Untuk server untuk sesi selanjutnya kita akan masukkan dengan tema yaitu Indonesia darurat mantap. Terima kasih. See you nanti di video selanjutnya. Bentar doang. Oke.